Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Kembali ke ayat yang kedua. Allah ta'budu, agar kalian tidak menyembah atau janganlah kalian menyembah illallah, kecuali Allah. Innani, sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, minhu, daripadanya, nadhirun, yang memberi peringatan, wa basyir, dan yang memberi kabar gembira. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama yang sudah kita bahas pekan lalu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang ayat-ayatnya disusun oleh Allah secara rapih, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan sangat jelas secara berulang-ulang. Karenanya tidak ada alasan bagi manusia siapapun ya untuk tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, wajib untuk disembah adalah Allah. Al-Quran dengan kemukjizatannya tidak ada yang bisa menandinginya. Satu ayat pun tidak bisa ditandingi. Satu surat yang pernah ditantangkan kepada orang-orang kafir yang menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh milih surat yang paling pendek sekalipun mereka tidak akan bisa meniru kemukjizatan Al-Quran. Ya. Surat yang paling pendek misalnya inna a'toinakal kautsar, itu surat yang paling pendek. Gak ada yang bisa meniru membuatnya. Dan semua kitab-kitab selain Al-Quran adalah buatan manusia. Ada kitab Allah yang dulu Allah turunkan kemudian diselewengkan oleh manusia. Bagaimana mungkin ciptaan Allah menandingi ilmu Allah? Nggak mungkin. Manusia membuat kitab suci, nggak mungkin bisa menandingi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas itu ya, manusia mana yang bisa menandingi ilmu Allah, termasuk juga menandingi kekuasaan Allah. Manusia mana yang hidup ya, nggak usah ribuan, mungkin di atas 150 atau 150. Masih adakah orang yang hari ini umurnya 150? Tidak ada. Yang 100 saja sudah jarang banget. Kalaupun ada sudah dengan segala kelemahannya.
Itu menunjukkan gak ada yang bisa nandingi Allah. Lalu kalau manusia itu umurnya hanya segitu, kemudian dia membuat ayat-ayat suci, gak bisa diandalkan, gak bisa dipakai. Keterbatasan kekuasaan, keterbatasan umur, itu yang membuat keterbatasan ilmunya. Nah, maka di sini Allah mengatakan alla ta'budu illallah, karenanya jangan menyembah kecuali kepada Allah. Inilakum, sesungguhnya aku. Tentu ini adalah ucapan yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani lakum minhu, sesungguhnya aku, ya, dari ayat-ayat Al-Quran itu menjadi pemberi peringatan dan memberi kabar gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayatnya ada yang bentuknya nadhir, peringatan. Ada juga yang bentuknya basyir, pemberi kabar gembira. Peringatan adalah mengingatkan ada resiko dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari yang Allah perintahkan, menyimpang dari yang Allah larang. Itulah peringatan. Adanya neraka itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi isinya itu Al-Quran, nadhir, basyir. Ayat-ayat Allah yang menyampaikan tentang akidah itu nadhir dan basyir. Ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang akhlak itu adalah dalam rangka nadhir dan basyir, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Bahkan ayat-ayat Allah yang terkait dengan sejarah umat-umat terdahulu itu juga nadhir wa basyir, memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Allah menjelaskan tentang umat yang dibinasakan, itu peringatan buat kita sekarang. Ya. Dan kemudian Allah juga menjelaskan tentang kaum yang diberi nikmat oleh Allah, itu juga merupakan kabar gembira. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita juga, ya, terhadap umat ini menyampaikan peringatan dan kabar gembira dari Allah. Kabar gembira apa? Adanya surga, itu adalah kabar gembira untuk umat manusia. Apa yang harus kita lakukan? Ayat berikutnya. Wa anistaghfiru, dan hendaklah kalian memohon ampun Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Thumma, kemudian tubu, bertaubatlah kalian. Ilaihi, kepadanya. Yumatti'kum, dia memberikan kesenangan kepada kalian. Mata'an hasanan, kesenangan yang baik. Ila ajalin, sampai waktu musamma, yang ditentukan. Wa yu'ti, dan dia memberikan kulla fadlin, setiap anugerah. Fadlahu, karunianya atau anugerahnya. Wa in, dan jika tawallau, kalian berpaling. Fa inni, maka sesungguhnya aku, akhafu, aku takut, alaikum, atas kalian, azab yaumin kabir, azab pada hari yang besar, dalam kurung hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain beribadah kepada Allah, yang kita lakukan dalam perintah Allah di ayat ini adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Rabbakum, Tuhan kalian. Allah
menggunakan bahasa Rabba ini adalah untuk agar kita memahami Allah itu pemilik kita, Tuhan kita, ya, yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang memelihara kita, yang mengatur kehidupan kita. Makanya Allah menggunakan kata Rabb, dan ini difahami sebagai tauhid rububiyah kita, mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan kita. Tauhid kita, keyakinan kita bahwa satu-satunya zat yang bisa mengatur kehidupan kita adalah Allah. Satu-satunya zat yang kita yakini sebagai pemilik kita dan pemilik kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata Rabb agar kita betul-betul tunduk patuh kepada Allah, termasuk dalam hal beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Bertaubat dengan adanya rasa menyesal atas apa yang kita lakukan, atas perbuatan-perbuatan ingkar, perbuatan dosa kepada Allah kita sesali. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya. Itulah yang disebut dengan taubat. Ya. Ini semakna dengan istighfar, memohon ampun. Memohon ampun atas kesalahan yang kita sesali telah kita lakukan, dan dengan berupaya untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut atau dosa-dosa tersebut. Itulah yang disebut dengan taubat. Apa yang Allah akan berikan? Yang Allah akan berikan adalah yumatti'kum mata'an hasanah. Ini adalah bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggembirakan kita bila kita mentaatinya, adalah Allah akan memberi kesenangan yang baik. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah sampai batas usia kita. Ya, sampai batas usia kita. Ila ajalim musamma. Berarti di sini adalah kenikmatan hidup di dunia ini. Ya. Kalau memohon ampun kepada Allah, kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, hidup kita jadi enak. Kalau bahasa sederhananya begitu. Hidup jadi enak. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia kepada orang yang berhak untuk diberi karunia oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyembah Allah, beristighfar dan bertaubat kepadanya adalah orang yang berhak untuk diberi karunia oleh Allah. Wa in tawallau, kalau yang tadi bentuknya adalah basyir, yang sekarang bentuknya adalah peringatan. Kalau kalian berpaling, tidak mau menyembah Allah, tidak mau beristighfar dan bertaubat, kata Allah, ya, atau kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku takut kalian akan mendapatkan azab pada hari yang besar. Ini peringatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan umatnya
berpikir bagaimana umatnya masuk surga bersama Rasulullah, dan berpikir bagaimana umatnya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pribadi Rasul. Ya. Bila ada yang tidak mau mengikuti dakwahnya, Rasul sedih. Rasul sedih. Bukannya malah bilang syukurin, ya. Syukurin loh. Bukan begitu. Beda banget sama kita ya. Kalau diajak nggak mau, terus kitanya kesal, jengkel. Ya, terus bilang syukurin. Kalau kena azab syukurin. Bukan begitu, ya. Makanya pantas Rasul itu mendapat amanah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Itu salah satu buktinya, ya, akhlak Rasulullah pada saat mengajak orang dan orang itu tidak mau, justru Rasulullah sedih. Inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Aku takut kalau kalian itu mendapatkan siksa yang besar pada hari yang besar, ya, siksa yang berat pada hari kiamat. Ayat berikutnya, ilallah, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, wa huwa, dan dia, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Rabb kita. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluruh urusan itu kita kembalikan kepada Allah. Karena yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Allah tempat kembali kita, marji' kita. Kalau kita ada masalah, kembali kepada Allah. Kalau tidak ada masalah, juga kembali kepada Allah. Jangan hanya kalau ada masalah kembali kepada Allah, tapi pada saat tidak ada masalah, tidak kembali kepada Allah. Seluruh persoalan hidup kita, kita kembalikan kepada Allah. Ya, inilah yang harus kita tekankan dalam diri kita sendiri. Kembali kepada Allah. Makanya sebelum memulai perbuatan apapun, kita dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah. Mau makan bismillah. Memulai hidup ini juga dengan bismillah. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas dunia, kita kembali dulu kepada Allah. Datang ke masjidnya, beribadah. Bangun tidur, tahajud dulu. Ya, tentu sebelum subuh. Ya, tahajud dulu. Begitu masuk waktu subuh, kita datang ke masjid, kita kembali kepada Allah. Baru setelah ini, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Yang urusannya di kantor ke kantor, yang urusannya di pasar ke pasar, yang urusannya di tempat lain, dia datang ke tempat-tempat urusannya. Tapi bahwa seluruh urusan itu kita kembalikan kepada Allah, Zat yang maha kuasa. Jangan hanya pada saat pandemi nggak beres-beres, istighatsah, minta kepada Allah. Itu betul, ya, memohon pertolongan dari Allah. Tapi pada saat senang, kita juga datang kepada Allah dengan memujinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ayat yang kelima, ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, yathnuna, mereka memalingkan, sudurahum, dada-dada mereka, liyastakhfu minhu, untuk bersembunyi darinya.
Ala, ingatlah, hina, ketika yastaghsyuna, mereka menutupi, thiyabahum, kain-kain mereka, pakaian-pakaian mereka, ya'lamu, dia mengetahui, ma yusirrun, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Innahu, sesungguhnya dia, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan isi hati. Zat, ya, zat ini menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Zat, ya. Nah, zat itu artinya isi, ya, kandungan. Nah, zatis sudur, isi hati, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan ada orang-orang yang berusaha melakukan kemunafikan. Yathnuna sudurahum, mereka memalingkan dada mereka, memalingkan hati mereka, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi liyastaghfu minhu, untuk bersembunyi, menyembunyikan keingkaran mereka, menyembunyikan kekafiran mereka, menampakkan diri seolah-olah orang yang taat kepada Allah. Inilah yang disebut munafik dalam kehidupan kita. Jadi jelas, kalau tadi ada orang yang diberi peringatan adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, jelas kekafirannya. Ada yang diberi kabar gembira, orang yang jelas keimanannya. Nah, yang ketiga ini ada orang yang gak jelas, hakikatnya dia kafir, tapi dia bersembunyi seolah-olah dia beriman. Dan Allah mengetahui hal ini. Allah nyatakan, ala hina yastaghsyuna thiyabahum, ingat ketika mereka itu menutupi dirinya dengan kain mereka. Ya'lamu ma yusirrun, Allah tetap mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Nah, ini Allah, bukan kita yang mengetahui. Kalau kita mungkin bisa nggak tahu, ya. Dia menyatakan mukmin, nah kita lihat, oh iya dia mukmin, dia datang ke masjid juga, dia sholat. Tapi datangnya dia ke masjid, sholatnya dia, itu adalah bagian dari cara dia untuk menutupi kekafiran dia. Kita mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Ya, dan juga apa yang mereka tampakkan. Orang yang berpura-pura sepertinya pro dengan kita, ya, sejalan dengan kita, bisa saja dia berpura-pura seperti itu. Tapi Allah tahu kalau dia berpura-pura. Karenanya, ya, kita tidak bisa lari dari Allah. Ilallahi marji'ukum, karena Allah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati. Jangankan yang tampak, yang tidak tampak saja Allah tahu. Ya. Jangankan yang kita lakukan, yang terbersit dalam hati saja Allah tahu. Tuhan mana yang bisa seperti ini? Tidak ada yang bisa. Patung yang dituhankan, setan yang dituhankan, matahari yang dituhankan, gak ada yang bisa mempunyai kemampuan seperti ini. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah dan mentaatinya.
Ini saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah yang bisa kita tadabburi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan kita dapat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri tadabbur kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna